Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo hai bunda dan teman-teman, selamat datang kembali di channel Uma Zaid dan Zabib. Gimana kabar bunda dan teman-teman hari ini? Semoga selalu sehat ya. Semoga selalu dalam lindungan Allah. Allah permudah segala urusannya. Buat bunda dan teman-teman yang hari ini mungkin lagi kurang sehat, semoga Allah berikan kesehatan kembali. Amin Allahumma amin. Terima kasih buat bunda dan teman-teman yang udah klik video Uma. Salam kenal ya yang baru bergabung sama channel Uma. Uma bernama Wulansari, seorang ibu rumah tangga yang tinggal di kontrakan sederhana. Uma mempunyai 2 orang anak yang bernama Zaid dan Zabib. Share kegiatan hari ini lagi ya teman-teman. Kegiatan kali ini dimulai dari pagi hari. Uma seperti biasa ya merutinkan untuk membaca Al-Quran setelah sholat subuh. Ini Pak suami juga sedang baca Al-Quran. Nah, cuaca kali ini alhamdulillah sepertinya terang teman-teman. Mudah-mudahan insya Allah terang ya. Nah, ini anak-anak Uma, Zaid sama Zabib lagi tidur. Dan selesai baca Al-Quran seperti biasa juga rutinitas Uma di pagi hari yaitu langsung ke dapur. Uma menyiapkan makanan buat bekal Pak suami berangkat kerja dan juga untuk nanti kami sarapan di rumah. Kali ini masih seperti biasa ya teman-teman. Uma masak menu yang sederhana tapi insya Allah tercukupi nilai gizinya. Uma bikin goreng ikan campur tahu dan gak lupa pakai sayur ya teman-teman. Karena seperti yang pernah Uma ceritakan di video kemarin, Uma memang terbiasa untuk merutinkan makan sayur teman-teman. Dan Uma juga pernah cerita kenapa alasannya ya. Nah, ini Uma lagi siapin telur dulu. Ini tuh nanti buat bekal, bukan bekal, buat makan pagi atau sarapannya anak-anak ya teman-teman. Nah, kalau bekal Pak suami sama makan Uma nanti di rumah, Uma bikin goreng ikan campur tahu, nanti di balado cabai merah gitu ya teman-teman. Nah, ini Uma udah mulai goreng-goreng si telur. Uma bikin telurnya 2 aja, bikin telurnya telur mata sapi aja ya teman-teman. Nah, ini di sebelahnya Uma juga pakai tungku kompornya biar sekalian masak. Uma di sini masak sayur. Sayur yang Uma bikin kali ini juga sayur yang sederhana aja teman-teman, yang memang biasa dijual di pasar aja ya. Yaitu sayur wortel, nanti Uma campur sama kol dan ada sisa labu siam yang kemarin juga. Jadi ada 3 jenis sayur nanti ya Uma masak ya teman-teman dalam satu kuali atau satu wajan gitu. Nah teman-teman, alhamdulillah di sini Uma udah masukin si air ke dalam kualinya atau kuahnya ya. Karena memang tadi itu di awal Uma tumis dulu, kemudian setelah itu baru Uma masukin kuah. Dan kuah ini memang Uma masukin agak banyak karena anak-anak Uma tuh suka banget sama makanan yang berkuah gitu teman-teman. Tapi yang dimau sama anak-anak Uma ini cuman kuahnya aja, sayurnya nggak dimakan mereka teman-teman. Teman-teman ada ide nggak gimana caranya supaya anak tuh bisa suka sama sayur? Padahal Uma udah pernah ngomong juga kayak gini, sayur itu sehat loh bang buat kesehatan. Dan mereka juga pernah nonton kayak film-film atau edukasi anak tentang makan sayur gitu ya. Kan udah Uma bilang, nah itu bagus tuh bang, katanya kan makan sayur sehat ya kata Uma. Tapi nggak tahu kenapa nih sampai sekarang dia tuh kayak makan sayur itu ya, terutama Bang Zaid itu dia nggak mau. Akhirnya adiknya juga ikut-ikutan tuh nggak mau makan sayur. Nah, kalau untuk masak sayur labu, kol sama wortel itu pertama dimasukin dulu si wortel sama labu siam ya teman-teman, karena kan itu teksturnya agak keras, jadi butuh waktu untuk kita untuk melunakkannya atau dia lunak gitu ya. Nah, kalau untuk selanjutnya atau yang terakhirnya nanti Uma masukin sayur kolnya. Alhamdulillah ini udah selesai masak telur. Seperti Uma bilang tadi, Uma bikin 2 telur aja, telur mata sapi. Dan lanjut lagi Uma di sini pakai kualinya untuk masak tahu. Untuk tahu Uma tadi ada 5 potong, tapi Uma pakai 3 aja, 2-nya Uma masukin dalam kulkas lagi ya teman-teman. Biasanya yang sering Uma lakukan kalau masak sayur itu Uma tutup dulu ya teman-teman, seperti ini. Nah, dia itu bisa cepet matang tuh teman-teman. Itu udah lunak, jadi Uma masukin aja si kolnya. Jadi kita nggak perlu nunggu yang terlalu lama ya teman-teman. Kalau udah ditutup tadi si kuali waktu Uma masak pertama, yaitu wortel dan labu siamnya. Oh iya, kalau bunda dan teman-teman hari ini masak apa nih? Boleh banget ya di share-share, ditulis-tulis di kolom komentar Uma. Alhamdulillah pagi ini berjalan dengan lancar nih teman-teman. Pagi hari Uma udah bangun, udah selesai baca Al-Quran, dan ini Uma lagi masak. Tapi ada satu hal yang gak bisa Uma kerjakan hari ini. Teman-teman lihat ya tadi di awal video bahwa kontrakan Uma ini tuh agak berantakan. Ya karena memang gak sempet kemarin teman-teman Uma untuk bersihin rumah kontrakan ini. Karena kemarin qadarullah kondisi kesehatan Uma gak baik ya teman-teman. Jadi
Malam itu Uma agak cepat tidurnya, jam 9 atau jam 10 itu Uma udah tidur teman-teman. Pagi pun Uma bangunnya nggak bisa yang jam 3 atau jam setengah 4, karena nggak tahu kenapa nih teman-teman, kepala Uma tuh agak pusing gitu. Mungkin karena kecapean kali ya. Jadi Uma lebih memilih untuk istirahat aja. Tujuannya supaya Uma paginya lebih semangat lagi menjalani hari ini. Gak terasa aja nih teman-teman, alhamdulillah sayur Uma udah mateng. Nah ini langsung aja Uma masukin ke dalam mangkoknya ya teman-teman. Jadi ya inilah sarapan kami pagi ini, dan nanti buat bekal Pak suami untuk dibawa kerja. Alhamdulillah sederhana, kalau kita bersyukur insya Allah akan terasa nikmat banget teman-teman. Oh ya, ngomongin sederhana, ternyata hidup sederhana itu bahagia ya teman-teman. Hidup bahagia tidak selalu memerlukan kemewahan atau hal besar. Justru kebahagiaan seringkali ditemukan dalam hal-hal sederhana yang kita lakukan sehari-hari. Nah teman-teman pengen tahu nggak gimana caranya hidup sederhana dan tetap bahagia? Nih ada 7 tips dari Uma. Tips yang pertama adalah kita perlu bersikap untuk menghargai hal-hal yang kecil. Kebahagiaan tidak selalu harus datang dari pencapaian besar atau barang mewah. Seringkali kebahagiaan justru muncul dari momen-momen sederhana, seperti menikmati secangkir kopi di pagi hari, melihat matahari terbenam, atau mendengarkan suara hujan. Dengan belajar menghargai hal-hal kecil, kita dapat menemukan kebahagiaan di setiap sudut kehidupan kita. Sebelum kita masuk ke sikap yang kedua, di sini Uma nyambi bersih-bersih rumah ya teman-teman. Karena Uma berharap pagi ini semua pekerjaan bisa selesai sebelum anak-anak bangun. Nah, sikap kita yang kedua adalah mengurangi ekspektasi yang berlebihan. Terkadang kita terlalu banyak menuntut dari diri sendiri dan orang lain, yang pada akhirnya justru membuat kita merasa tertekan dan tidak bahagia. Dengan mengurangi ekspektasi dan menerima keadaan apa adanya, kita dapat merasa lebih tenang dan puas dengan apa yang kita miliki. Ini bukan berarti kita tidak boleh memiliki impian atau tujuan ya, tetapi lebih kepada menerima bahwa tidak semua hal harus sempurna untuk membuat kita bahagia. Sebelum kita masuk ke tips yang ketiga, di sini ternyata Uma mendengar seperti ada suara dari gas. Jadi ini tuh Uma perbaiki dulu gasnya, ternyata gasnya udah mau habis ya teman-teman. Jadi tadi Uma himpit aja pakai batu yang buat ulkan itu loh teman-teman. Nah jadi gasnya itu nggak keluar lagi. Nah Uma di sini lanjut buat masak lagi. Sambil Uma bebersih juga ya teman-teman. Nah sikap ketiga yang perlu kita miliki adalah fokus pada hubungan yang bermakna. Dalam hidup yang seringkali dipenuhi dengan pertemanan superficial dan interaksi online, penting untuk menyederhanakan dan memperdalam hubungan kita dengan orang-orang yang benar-benar berarti. Luangkan waktu untuk bersama keluarga dan teman-teman dekat, dan berikan perhatian penuh saat berinteraksi dengan mereka. Hubungan yang bermakna dapat memberikan kebahagiaan yang lebih mendalam dibandingkan dengan memiliki banyak kenalan yang dangkal. Lanjut kita ke tips yang keempat, bagaimana caranya kita menyederhanakan hidup agar lebih bahagia, yaitu dengan menghindari konsumsi berlebihan. Dalam dunia yang serba materialistis, kita seringkali tergoda untuk membeli barang-barang yang sebenarnya tidak kita butuhkan. Mengurangi kebiasaan konsumtif dan hanya membeli apa yang benar-benar diperlukan dapat membantu kita merasa lebih ringan dan tidak terbebani oleh barang-barang yang tidak perlu. Selain itu, dengan menghindari konsumsi berlebihan, kita juga dapat berkontribusi pada pelestarian lingkungan. Sikap kelima yang perlu kita miliki adalah melakukan detox digital. Teknologi dan media sosial memang memiliki banyak manfaat, tetapi juga dapat menjadi sumber stres dan gangguan jika tidak digunakan dengan bijak. Cobalah untuk mengurangi waktu yang dihabiskan di depan layar, terutama media sosial, dan gantilah dengan kegiatan yang lebih bermanfaat, seperti membaca buku, berjalan-jalan di alam, atau berbicara langsung dengan orang-orang terdekat. Dengan melakukan detox digital, kita dapat merasa lebih fokus, tenang, dan bahagia. Dan alhamdulillah untuk proses memasak di sini Uma sudah mulai memasukkan cabai ya teman-teman. Jadi tadi udah selesai tahu sama ikannya digoreng. Nah kalau untuk cabai ini nggak bisa Uma tinggal ya teman-teman. Kalau tahu sama ikan tadi bisa ditinggal karena kan bisa dikecilin apinya. Tapi kalau cabai kalau ditinggal takutnya nanti hangus ya teman-teman. Jadi di sini Uma fokus dulu buat goreng-goreng si cabainya. Kita lanjut ke tips yang keenam ya teman-teman, yaitu sikap kita harusnya menyederhanakan rutinitas harian. Rutinitas yang terlalu padat dan kompleks dapat membuat kita merasa lelah dan stres. Cobalah untuk mengatur jadwal yang lebih sederhana dan realistis.
Prioritaskan tugas-tugas yang paling penting dan hindari multitasking yang berlebihan. Dengan menyederhanakan rutinitas harian, kita dapat memiliki lebih banyak waktu untuk diri sendiri dan melakukan hal-hal yang benar-benar kita nikmati. Setelah tadi cabenya matang, Uma matiin dulu api kompornya dan Uma lanjut bebersih dulu ya teman-teman. Jadi untuk tahu sama ikan belum langsung Uma masukkan ke dalam cabenya, karena ditunggu dulu cabai itu dingin. Nanti kalau udah dingin baru deh kita masukkan tahu sama ikannya. Dan kita langsung aja ke tips yang terakhir, yaitu kita perlu memiliki sikap mindfulness. Mindfulness adalah praktik untuk tetap sadar dan hadir di momen saat ini tanpa menghakimi. Dengan menerapkan mindfulness, kita dapat lebih menikmati setiap momen dalam hidup kita dan tidak terlalu terbebani oleh kekhawatiran tentang masa depan atau penyesalan tentang masa lalu. Cobalah untuk meluangkan beberapa menit setiap hari untuk bermeditasi atau sekedar duduk tenang dan merasakan pernapasan. Praktik mindfulness dapat membantu kita merasa lebih tenang, fokus, dan bahagia. Oke teman-teman, itu tadi 7 tips sikap yang perlu kita miliki untuk membuat kita lebih sederhana dan bahagia menjalani hidup. Gimana nih menurut teman-teman? Apakah ada yang sudah mulai dipraktekkan dalam hidupnya? Semoga kita semua selalu menjadi orang-orang yang bahagia menjalani hidup ini ya teman-teman. Amin, Allahumma amin. Alhamdulillah ternyata kita sudah hampir di penghujung video ya teman-teman. Ini Uma lagi asik nyapu-nyapu, ternyata Dedek Zabibnya udah bangun. Tapi nggak apa-apa ya teman-teman, yang penting pekerjaan Uma hari ini sudah hampir selesai. Ini tinggal nyapu-nyapu aja. Dan Dedek Zabibnya juga kan main sendiri nih teman-teman, nggak ganggu Umanya lagi kerja ya. Oke teman-teman, terima kasih ya teman-teman yang sudah mengikuti kegiatan Uma hari ini. Oh iya, nanti di akhir video Uma mau unboxing ada sembako, paket sembako gitu ya teman-teman yang didapat dari sekolah Pak Suami dalam rangka memperingati Hari Guru kemarin, yaitu tanggal 25 November 2024. Dan selamat Hari Guru ya buat semua guru di Indonesia. Semoga selalu sehat, semoga selalu semangat beraktivitas mendidik generasi bangsa, dan semoga Allah berikan keberkahan dalam setiap langkahnya. Amin, Allahumma amin. Nah ini dia paket sembakonya teman-teman. Di sini ada mie 3 ya. Nah di situ juga ada minyak goreng, sama di sini ada gula juga, dan ada telur setengah papan. Ada juga di situ pasta gigi, ada sabun cuci pakaian merek Gentelgen, dan sabun mandi merek Shinzui. Alhamdulillah ya teman-teman, ini dia paket sembako yang didapat dari sekolah Suami dalam rangka memperingati Hari Guru. Terima kasih Uma ucapkan untuk pihak yayasan sekolahnya Pak Suami yang sudah memberikan paket sembako ini kepada kami ya teman-teman. Ini juga diberikan untuk guru-guru yang lain, jadi semua guru itu dapat paket sembako ini. Semoga sekolahnya Pak Suami selalu berkah, berjaya selalu ya teman-teman. Amin, Allahumma amin. Di sini untuk mie-nya Uma masukin lagi ke dalam kantong kresek yang hijau ini ya teman-teman. Jadi nggak di luar letaknya. Biasanya kalau mie itu di luar itu cepat banget habisnya teman-teman. Takut ya, karena itu kan kurang bagus buat kesehatan ya teman-teman. Dan di sini Uma lanjut ke dapur. Uma mau campurin si tahu sama ikan yang udah Uma goreng tadi ke dalam cabenya. Alhamdulillah sudah selesai video Uma hari ini. Uma mohon maaf apabila ada yang kurang berkenan. Jika menurut teman-teman video ini bermanfaat, bantu support channel Uma dengan cara subscribe, like, komen, dan share. Insya Allah kita jumpa lagi di video Uma selanjutnya ya teman-teman. Terima kasih semuanya dan sehat selalu ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.